Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Persib di ambang juara. Iya dong, masa enggak? Udah menang 3-0 dan itu tentunya menjadi modal yang besar buat Persib untuk melaju menjadi juara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Persib menang 3-0 berkat 3 gol dari Ciro Alves di menit ke-70, lalu 2 gol dari David da Silva menit injury time 90 plus 4 dan 90 plus 12. Kemenangan ini sangat fantastis karena terjadi di menit-menit akhir. Padahal kalau dilihat dari jalannya pertandingan, kita melihat sebuah pertandingan yang alot. Madura United bahkan tampil lebih baik di babak pertama. Mereka bisa melepas 8 tembakan, meski 1 tembakan saja ke arah gawang. Sedangkan Persib hanya melepas 6 tembakan, tapi 3 diantaranya mengarah ke gawang. Dan jumlah penguasaan bola tidak begitu baik. Tapi sejak menit 30 Persib mulai bangkit dan mulai menemukan ritme permainan. Meski begitu, skor 0-0 tetap bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, permainan benar-benar berubah total. Persib bisa meningkatkan jumlah tembakan sampai 15, jadi 15 kali. 7 diantaranya mengarah ke gawang dan 3 menjadi gol ya. Sedangkan Madura United juga menambah jumlah tembakan, tapi yang ke arah ke gawang cuma 1. Itulah yang menjadi perbedaan di pertandingan ini. Terlihat sekali bahwa Persib sangat matang, sangat menguasai jalannya pertandingan. Bojan Hodak, pelatih Persib, mengakui bahwa permainan Persib terbantu oleh tekanan dari bobotoh. Dukungan dari bobotoh yang melimpah di Stadion Sijalak Harupat awalnya juga jadi beban buat pemain. Namun, para pemain punya mental yang besar. Mereka terus mencari solusi dan menciptakan kreativitas. Teman-teman bisa lihat saat di pertandingan itu ya, lewat layar televisi atau nonton langsung, sebuah kecerdikan luar biasa dari Ciro Alves. Dia melakukan gerakan tipu dan melakukan gerakan tanpa bola yang luar biasa sebelum mengeksekusi umpan lambung dari Rahmat Irianto ya, dengan tembakan melambung yang tidak bisa dijangkau oleh kiper Madura United, Ruggeri. Nah, setelah gol tersebut, kita melihat bahwa Persib semakin kreatif, terus menyerang. Bojan Hodak menganalisa bahwa lawan terlihat tegang, dan itu benar-benar terjadi. Bojan Hodak juga beruntung karena menurunkan pemain-pemain yang tepat. Dan mungkin bisa disebut keberuntungan juga ya. Ada sedikit keberuntungan karena dia tidak berencana untuk menurunkan Beckham Putra. Tapi karena Edo Febrian sayang juga sebenarnya turun di babak kedua. Cedera, Beckham Putra malah turun di menit 83. Ada juga Ezra Walian yang diharapkan bisa mengubah pertandingan. Dan itu benar saja terjadi. Beckham Putra memainkan peran yang sangat penting. Dia memberi 2 assist untuk gol David da Silva. Kita tahu bahwa Beckham Putra tahu betul dengan bagaimana caranya memberi assist jitu untuk David da Silva. Jadi pertandingan leg 1 final Champions Series BRI Liga 1 memang menjadi milik Persib. Persib diambang juara, tapi masih ada 1 pertandingan lagi. Bojan Hodak pun tidak mau jemawa. Dia berharap pemainnya tetap menjaga konsistensi di pertandingan leg 2 nanti. Kemenangan Persib tak lain disebabkan oleh kehebatan 2 striker mereka, Ciro Alves dan David da Silva. Kita tidak bisa menutup mata peran keduanya membuat Persib lebih kuat dibandingkan Madura United. Tanpa kedua pemain ini mungkin Persib masih buntu untuk menjebol gawang Madura United.
Itu juga ditambah dengan bagusnya pemain-pemain Persib yang merata. Dibantu oleh kehebatan Rahmat Irianto yang main sebagai pengganti Mark yang cedera di pertandingan ini. Lalu ada juga Beckham Putra. Saya melihat bahwa semua pemain Persib siap main. Jadi Bojan Hodak ini dengan bisa leluasa untuk memainkan pemainnya. Dan ini semua dia bangun sejak awal musim. Nah, David da Silva dan Ciro Alves merupakan mesin gol yang membuat Persib dikdaya dibandingkan seluruh lawan di BRI Liga 1. David da Silva sudah mencetak 29 gol. 26 gol di regular series dan 3 gol di Championship Series. Sedangkan Ciro Alves sudah mencetak 17 gol. 15 gol di regular series dan 2 gol di Championship Series. Ini membuat total gol keduanya sekitar 70% ya, 46 gol ya. 46 gol dari total 72 gol yang dicetak Persib. Regular Series dan Championship Series. Jadi hampir 75%. 26 gol dibagi rata ke pemain lain. Beckham Putra, apakah Febri Haryadi, Mark Klok, Stefano Beltram, dibagi ke pemain lain. Ini membuat Persib sulit dikalahkan dimanapun. Kontribusi keduanya sangat susah diredam pemain lawan. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh tim-tim lain. Maka itu sejak awal saya menjagokan David da Silva dan Ciro Alves untuk menjadi pemain kunci di laga ini. Meskipun kita tahu bahwa Madura United juga tampil mengejutkan sebenarnya di saat melawan Borneo FC. Siapa sangka mereka bisa mengalahkan Borneo FC. Nah, peluang Madura United masih ada tentunya. Mereka harus comeback, mereka harus all out. Pelatih mereka Rahmat Kurnia memang agak pesimistis ya dengan peluang yang dimiliki oleh Madura United. Meski begitu, dia tetap optimis untuk menjaga harapan. Dia akan terus mempersiapkan timnya. Menurut saya, ada hal yang kurang di pertandingan melawan Persib ya. Kita tidak melihat umpan-umpan jitu dari Francisco Rivera. Ditambah juga dengan cederanya Jaja. Saya menilai bahwa di leg kedua Madura United harus all out. Harus tampil tanpa beban dan melepas banyak tembakan. Dan Francisco Rivera harus mengeluarkan magisnya untuk memberi umpan-umpan jitu kepada pemain depan, apakah itu Malik Rizaldi atau Dalberto. Ini menjadi kunci karena kalau dia tidak bangkit di leg kedua, saya nilai memang susah untuk mengejar ketertinggalan dari Persib. Mau nggak mau harus all out. Tapi ya, ini memang misi berat, tapi siapa tahu kalau bisa mencetak gol cepat, itu akan menambah semangat bagi Madura United untuk mengalahkan Persib di leg kedua, paling tidak menyamakan defisit 3 gol ya dari Persib. Dan kalau semua berjalan sesuai rencana, bisa mencetak gol cepat, ini akan membuat pertandingan lebih seru lagi. Meski begitu, Persib tentu tidak akan berhenti juga atau akan puas diri gitu. Mereka juga akan mengincar gol di kandang Madura United. Nah, maka itu harus ada kombinasi antara pertahanan kuat dan juga serangan-serangan yang jitu oleh Madura United. Kalau mereka tidak bisa meredam serangan Persib, dan Persib bisa mencetak gol, ini bakal lebih sulit. Semoga pertandingan leg kedua bakal berjalan lebih seru lagi. Karena kita berharapkan pertandingan yang seru meskipun Persib ada di ambang juara Liga 1 musim ini. Demikian teman-teman ulasan saya soal Persib Bandung melawan Madura United. Semoga ada pertandingan yang lebih seru dan
informasi yang saya berikan berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.